Bung Fadlison, karena sebagian besar cuitan Anda juga menyerang Presiden Jokowi, baik dalam keputusannya, pandangannya, maupun pribadinya. Orang jadi bertanya-tanya, apa masalah Anda dengan Pak Jokowi, apa dosa Pak Jokowi terhadap Anda, sehingga kesannya Anda membenci Pak Jokowi. Kalau saya review ya, saya tidak pernah merasa ada kebencian atau hal-hal yang menurut saya personal. Bahkan setelah selesai Wakil Ketua DPR, saya diberi anugerah juga Bintang Bintang Mahaputra. Mahaputra. Kalau enggak kan nggak usah dikasih kan, kira-kira begitu. Nanti akan saya tanyakan Nah, itu. jadi harusnya pemimpin itu dulu pernah saya ngobrol dengan Pak Murdiono ya. Beliau kan pernah Mensesnek lama zaman Pak Harto. Ya dia bilang kita itu harus memberikan pada pemimpin kita itu apa adanya. Kesetiaan itu, loyalitas itu adalah kita menyampaikan apa adanya. Kalau kurang-kurang, kalau bagus-bagus, jelek-jelek. Supaya di dalam mengambil keputusan tidak salah. Karena ini dampaknya adalah bagi seluruh rakyat. Coba Jadi bayangkan ini Bang Andi, JHT kemarin soal 56 tahun itu buruh. baru diberikan. Baru diberikan. Kan ini kan bisa merugikan pemerintah sendiri. Bisa merugikan Pak Jokowi, termasuk kemarin soal serangan umum 1 Maret. Tidak mencantumkan nama Pak Harto, kemudian tidak menyebut PDRI, kan merugikan dong bagi sejarah jelas. Itu fatal datanya. Tetapi secara keseluruhan bangsa kita ini menimbulkan polemik yang tidak perlu sebetulnya. Jadi Anda hendak menegaskan bahwa tanda kutip ya, serangan-serangan Anda terhadap Presiden Jokowi itu karena cinta. Karena Iya. ingin agar dia mendapatkan Iya, supaya informasi benar. yang Karena benar. saya tahu lah pasti Pak Jokowi itu lonely. Semua pemimpin itu berada di atas sana itu Menara pasti Gading. kesepian. Dan kadang-kadang orang yang ada di sekitarnya itu yang Penjilat. memanfaatkan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk kepentingan-kepentingan lain, gitu ya. Jadi lebih bagus kita bicara apa adanya. Jadi Anda What's jujur the dari point untuk hati saya tidak Anda. pernah membenci orang gitu ya. Oke. Untuk apa sih membenci orang, gunanya untuk apa? Bahwa kalau ada orang membenci Anda, Itu mengurangi dosa saya. oke. Nah, ada menteri yang Anda kritik, Oh ya. apa prestasi Anda, gitu kan? Terus dia balik bertanya kepada Anda, Saya ingat itu Bung tahun-tahun Fadlison, berapa itu ya? 2017 apa 2018? ya, secara umum aja lah. Banyak Iya. orang mempertanyakan Saya- apa sebenarnya prestasi Anda dan apa jasa Anda bagi negara ini sih sebenarnya. Kalau waktu itu saya jawab ya, seingat saya kebetulan baru merilis 3 buku saya berpihak kepada rakyat itu. Jadi 2014, 2015, 2015, 2016, 2017 dan seterusnya. Pokoknya 3 buku tebal. Semua kegiatan saya selama menjadi anggota DPR saya bukukan sebagai laporan kepada rakyat lah kira-kira begitu. Jadi balasan saya ketika itu ya saya balas dengan tweet itu kalau tidak salah. Tapi kalau ditanya apa jasa Anda bagi bangsa dan negara yang paling Anda ingat? Saya nggak tahu ya, saya kok nggak pernah menghitung jasa apa. Untuk apa kita menghitung jasa? Biar orang lain yang menilai. Kalau orang lain menilai tidak ada jasanya, ya berarti tidak ada jasanya, tidak perlu didukung. Kalau orang menilai saya masih penting sebagai instrumen bagi bangsa dan negara, ya pasti mereka akan memilih saya gitu. Baik, jadi orang-orang yang mungkin tidak suka pada Anda, itu kan bertanya pada Anda sebenarnya. Ini yang saya baca dari apa yang terserak di media sosial ya. Dia bilang, apa urusannya Pak Jokowi menikahkan anak, dipersoalkan nama Fadlison. Dia tidak menggunakan fasilitas negara Iya. dan tidak mewah-mewah amat. Lalu orang mempertanyakan, kalau Fadlison kan dengan terang benderang memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR dan meminta fasilitas ketika dia mengirimkan sebuah surat dengan kop DPR kepada KBRI Washington bahwa anaknya yang lagi summer course itu mau ke New York, mohon dijemput dan didampingi selama 1 bulan. Dan ini kopnya resmi DPR. Itu penting saya klarifikasi ya Bang Andi. Memang itu heboh. Pertama, waktu itu saya nggak pernah minta kepada sekretariat. Anak saya itu ikut Broadway Camp, musical play di New York.
bukan di Manhattan, masih 2 jam dari sana. Udah 4 tahun berturut-turut lah kurang lebih, mewakili Indonesia bahkan Asia. Nah, atas biaya sendiri. Sering ditemani oleh istri saya waktu itu. Tetapi pada saat itu, sekali waktu itu tidak dia berjalan sendiri. Sebagai orang yang menurut saya masih di bawah umur ya, underage lah gitu masih. Nah, kita khawatir ke New York itu bukan Washington DC. Sebetulnya yang kita harap minta bantuannya itu adalah hanya di imigrasi. Dan kalau kita tahu New York kan suasananya kita nggak tahu beda ya, sangat apa namanya metropolis sekali. Kemudian dibawalah kira-kira 5-10 menit gitu, kayak ada orang Indonesia di situ dan kita sudah sewakan mobil sendiri. Jadi bukan Untuk minta membawa. fasilitas dari Jadi ada kesalahan, KJRI ya, ada konjen. kesalahan di pihak sekretariat dan akhirnya minta maaf. Dan saya tidak pernah menginstruksikan, itu dia hanya copy paste untuk delegasi resmi, pendampingan istilah. Mana ada pendampingan urusan pribadi. Jadi anak saya juga nggak bisa didampingi untuk course di sana itu. Nah, tapi kemudian surat itu, saya sendiri nggak pernah lihat suratnya, tidak pernah menandatangani juga, tidak pernah menginformasikan kepada saya. Surat itu difoto oleh orang di KJRI New York waktu itu ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu siapa gitu, kemudian menyebarkannya dan menjadi heboh. Termasuk nomor handphone anak saya ada di situ, dimuat di semua berita. Anak saya yang sedang berada di course itu menerima ribuan telepon, caci maki segala macam karena peristiwa itu. Justru Anda merasa dirugikan. Sangat dirugikan. Baik. Jadi ini bukan betul-betul atas niat Anda, Enggak ada. tapi ada kesalahan Bahkan waktu itu redaksional. saya kembalikan uang karena itu ada apa namanya menggunakan mobil dari KJRI kalau nggak salah ke rumah orang itu di Queens. Itu kan di Queens dekat sekali. Iya. Berapa ya? 1 juta apa? Walaupun ada yang menuduh ini karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan enggak. Anda tidak mengembalikan. Tidak mungkin. Bukan mengembalikan. Dia juga tidak mau. Saya nggak mau kalau dituduh kayak begitu. Saya kirim aja uangnya ke Kementerian Luar Negeri 1 juta apa. Sekarang berkaitan dengan pemahaman orang selama ini, Fadlison itu mengkritisi pemerintah bahwa pemerintahan ini takluk atau diatur oleh asing, aseng, bahkan pemerintahan ini pemerintahan komunis ya. Anda tidak menyatakan tapi Anda mendukung orang-orang yang menyatakan ya. Banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang selama ini meributkan pemerintahan sekarang dan Anda kelihatan berpihak pada mereka. Ini pandangan orang ya. Tapi kemudian orang kan mengunggah foto-foto Anda di masa lalu, masa kini, di mana Anda berteman dengan asing, dan kelihatannya bangga betul berfoto sama aseng. Nah, ini foto Anda yang juga dipersoalkan ya. Anda hadir sebagai anggota DPR ya. Lepas dari itu bukan secara formal tapi fasilitas yang Anda pakai adalah fasilitas anggota DPR waktu ke Amerika. Anda datang dan ini kan tidak etik ya, tidak etis Anda berfoto bersama Trump ketika dia ikut dalam Pilpres. Ini kan nggak boleh berpihak. Anda sebagai anggota parlemen Indonesia, saya nggak tahu aturan mainnya persisnya. Kemudian Anda bangga, ini kan asing, ya. Kemudian ini aseng. Anda kelihatannya bangga sekali foto sama Xi Jinping. Saya nggak tahu ini foto rekayasa atau foto resmi. Ini selfie pertama Xi Jinping selama hidupnya nih. Oke, jadi Anda masih bangga juga ini. Padahal ini foto yang membuat Anda dikritik. Orang-orang yang menuduh Pak Jokowi atau pemerintahan yang sekarang ini dijajah oleh asing, itu bisa aja pengusaha Tionghoa, bisa juga China karena tenaga kerja asing dari China juga dipersoalkan. Dan foto ini membuktikan Anda oke-oke aja. Dan ini foto lawas tapi menunjukkan betapa Anda mengagumi Karl Marx. Kemudian ada foto Anda dengan Lenin ya di Madame Tussauds ya. Jadi dengan tokoh-tokoh ini bahkan Anda menyebut dengan Kamerat Lenin. Kamerat itu kan sahabat ya, teman dekat. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan soal posisi Anda? Jadi gini, Mbak Ani, saya itu jurusan saya S1 saya itu adalah studi Rusia. Saya belajar semua itu, Marx, Lenin, Stalin,
Trotsky dan lain-lain ya. Semua tokoh-tokoh itu saya belajar sastra Rusia dan sebagainya. Jadi itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kajian-kajian akademik saya. Dan saya satu lagi hobi ziarah. Saya ziarahin semua tokoh, mau tokoh kiri, kanan, tengah, atas, bawah semua ya. Jadi saya ziarahin itu. Karena menurut saya kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi tentu di situ di makam itu kita tahu ada informasi, kita seperti mempelajari biografinya dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran. Belum tentu kita setuju. Saya tidak setuju dengan pemikiran Lenin, Marx gitu ya. Bahkan dalam banyak sisi saya juga dianggap anti komunis gitu ya. Jadi saya juga di zaman mahasiswa dulu mengadvokasi anti komunis. Jadi Anda ingin menegaskan bahwa foto-foto ini tidak mewakili Tidak ideologi mewakili. Anda. Jadi tidak kalau tadi mewakili ada bunga, sebetulnya karena bunga itu ada di bawah jatuh, saya pegang. Pernyataan saudara Fadlison bukan suara resmi atau pernyataan resmi dari partai. Jadi seakan-akan partai tidak mau bertanggung jawab pada cuitan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.